Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yizka Rosalina, NIM E 2019-2014, kelas Ekonomi Syariah 5. Saya di sini akan sedikit memberikan penjelasan tentang inflasi makroekonomi Islam yang terdiri dari yang pertama, definisi inflasi, yang kedua, penyebab terjadinya inflasi, yang ketiga, faktor-faktor yang menimbulkan inflasi, yang keempat, cara mengatasi inflasi. Baik, yang pertama definisi inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan yang semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin menurunnya nilai real mata uang suatu negara. Inflasi juga merupakan suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga secara tajam yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Artinya bahwa sejalan dengan kenaikan dari harga-harga tersebut, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan harga-harga barang lain, kenaikan harga-harga yang bersifat musiman seperti menjelang hari-hari besar atau terjadi sekali saja tidak mempunyai kelanjutan, tidak disebut inflasi dan tidak dianggap sebagai masalah atau penyakit ekonomi. Dari pengertian tersebut dapat dianalisis bahwa telah dikatakan inflasi jika yang pertama telah terjadi kenaikan harga. Inflasi memberikan bahwa telah terjadi suatu kenaikan harga bila dibandingkan dengan tingkat harga pada periode sebelumnya. Misalnya, bulan lalu harga 1 kg gula sebesar 10.000 dan bulan ini telah terjadi kenaikan harga 1 kg gula menjadi 11.000. Berarti harga 1 kg telah mengalami kenaikan harga sebesar 1.000 per kilogram. Yang kedua, berlangsung terus-menerus kenaikan harga yang bersifat umum juga belum memunculkan inflasi jika terjadi sesaat. Misal terjadi umum juga belum memunculkan inflasi jika hanya terjadi sesaat. Misalkan terjadi kenaikan harga dari hari ini dibandingkan sebelumnya, namun keesokan hari harga sudah kembali turun atau stabil. Biasanya perhitungan inflasi dalam rentang waktu minimal bulanan, sebab dalam satu bulan akan terlihat kenaikan harga bersifat umum dan terus-menerus. Rentan waktu lain adalah triwulan, semester, 2 tahunan. Yang kedua, penyebab inflasi. Yang pertama, natural inflation dan human error inflation. Sesuai dengan namanya, natural inflation adalah inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah dan manusia tidak mempunyai kekuasaan dan mencegahnya. Misalnya inflasi karena terjadi penceklik, sedangkan human error inflation adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, aktual. Tingkat suku bunga pinjaman real akan sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi. Sedangkan pada United States inflation, tingkat suku bunga pinjaman nominal belum atau tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi. Yang ketiga, demand pull inflation diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi permintaan dari barang dan jasa pada suatu perekonomian. Yang keempat, spiraling inflation. Inflasi jenis ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh inflasi yang terjadi sebelumnya, di mana inflasi yang sebelumnya itu terjadi sebagai akibat dari inflasi yang terjadi sebelumnya lagi, dan begitu seterusnya. Yang kelima, imported inflation. Bisa dikatakan inflasi di negara lain yang ikut dialami oleh suatu negara karena harus menjadi
mengikut harga dalam pasar perdagangan internasional. Yang ketiga, faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. Dari penjelasan definisi, teori, dan jenis-jenis inflasi di atas sebenarnya sudah dapat diketahui apa saja faktor atau penyebab menimbulkannya inflasi. Akan tetapi, untuk lebih jelas di sini akan mencantumkan beberapa faktor umum yang terjadi penyebab timbulnya inflasi. Kurang lebihnya ada 5. Yang pertama, inflasi karena permintaan. Inflasi ini bisa terjadi karena permintaan atau daya tarik masyarakat yang kuat terhadap suatu barang. Inflasi terjadi karena munculnya keinginan berlebihan dari suatu kelompok masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia di pasaran. Karena keinginan yang terlalu berlebihan itu, permintaan terjadi bertambah, sedangkan penawaran masih tetap, yang akhirnya mengakibatkan harga menjadi naik. Yang kedua, inflasi karena bertambahnya uang yang beredar. Yang kelima, inflasi karena struktur ekonomi yang kaku. Menjelaskan penyebab inflasi ini dari segi struktural ekonomi yang kaku, produsen tidak bisa mencegah dengan cepat kenaikan permintaan yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk. Akhirnya, permintaan sulit dipenuhi saat ada pertumbuhan jumlah penduduk. Yang ketiga, inflasi karena kenaikan biaya produksi. Inflasi ini disebabkan karena adanya dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Secara umum inflasi, kenaikan biaya produksi ini disebabkan karena desakan biaya faktor produksi yang terus naik. Yang keempat, inflasi campuran. Inflasi campuran ini terjadi karena adanya kenaikan penawaran dan permintaan. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Ketika permintaan terhadap suatu barang atau jasa bertambah, kemudian mengakibatkan penyediaan barang dan faktor produksi menjadi turun. Sementara itu, pengganti atau subsidi untuk barang dan jasa tersebut terbatas atau tidak ada. Inflasi disebabkan karena bertambahnya uang yang beredar. Ditemukan oleh kaum klasik yang menyatakan bahwa ada keterkaitan antara jumlah uang yang beredar dengan harga-harga. Apabila jumlah barang tetap namun jumlah uang yang beredar lebih besar 2 kali lipat, maka harga barang pun menjadi lebih mahal 2 kali lipat. Yang keempat, cara mengatasi inflasi. Cara mengatasi inflasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengatasi inflasi dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah di bidang keuangan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengukur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter yang dilakukan untuk mengatasi inflasi diantaranya sebagai diskonto, operasi pasar terbuka, kebijakan pengaturan kredit, dan menaikkan kas rasio. Yang kedua, mengatasi inflasi dengan kebijakan fiskal. Ada 3 kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah guna mengatasi inflasi, yaitu mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, menaikkan tarif pajak. Yang ketiga, serta melakukan pinjaman. Yang ketiga, mengatasi inflasi dengan kebijakan real atau kebijakan moneter. Cara mengatasi inflasi dengan kebijakan real atau kebijakan non-moneter diantaranya melalui peningkatan produksi, pengendalian harga dan distribusi produksi, serta kebijakan upah. Baik, kesimpulan dari inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi kenaikan harga secara umum secara terus-menerus dari suatu perekonomian. Sementara kondisi di mana terjadi penurunan harga dinamakan dengan deflasi. Dalam perspektif Islam, inflasi diartikan sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit uang terhadap suatu komoditas. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.